Jangankan untuk bangun ini, untuk bisa makan aja puji Tuhan. Untuk mau makan 1 minggu itu kan tidak mungkin. 1 minggu itu dapatnya kolektor 35.000. 35.000. Oh my god, 35.000 itu buat makan Dan 2 hari aja udah habis ya. itu nggak gampang. Ketika saya dapat jiwa, Pak, ini pergumulan baru lagi. Ketika kami dapat jiwa, ada gereja besar jemput. Saya memberi kepada hamba Tuhan, apa ini kira-kira nanti kan gitu, Pak. Tapi kalau yang orang yang punya hati kan dia nggak hitung gitu. Iya, Pokoknya saya beri udah. Cari jiwa nanti nggak ada tempatnya gimana? Nah, jemaat ini mau disalurkan ke gereja dalam bentuk kolektor persepuluhan atau ke mission care ini. Nah, Anda saingan Jadi loh, Pak. saingan gitu. Iya. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Santoso, kita semua pasti tahu amanat agung kita sebagai orang Kristen ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan satu amanat buat kita semuanya. Betul. Ya. Yaitu yang pertama adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku, gitu ya. Yang kedua adalah baptislah mereka, dan yang ketiga adalah ajarlah mereka, gitu ya. Iya. Dan janjinya dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Betul. Gitu ya. Poinnya kan di situ ya. Iya. Kalau soal yang kedua yaitu baptislah mereka. Ya. Banyak pendeta-pendeta berlomba-lomba gitu ya. Iya. Makin baptis banyak orang kayaknya makin buah ya. Semakin terkenal gitu ya. Itu prestasi gitu ya, kalau wah saya udah membaptis puluhan ribu saudara gitu ya. Kayaknya surga itu langsung wah, tangan kan satu orang bertobat seisi Seisi surga. Nah, malaikat bertepuk tangan bersorak-sorai gitu ya. Terus kalau soal ajarlah mereka, wah gak kurang-kurang Pak. Banyak pengajaran yang bagus-bagus. Hamba Tuhan yang khotbahnya berbobot banyak sekali. Ya soalnya bobot PK-nya lumayan Pak. Gak bisa dipungkiri Pak. Khotbahnya bagus, PK-nya bagus Pak. Iya betul ya. Jadi tergantung kita berani berapa gitu ya. Iya. Jadi kalau gereja kecil nggak mungkin Pak. Undang yang berbobot gitu nggak mungkin. Nggak mampu. Nah itu sudah banyak dilakukan lah Pak ya. Membaptis dan kemudian berkhotbah itu sudah banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Betul. Terutama perkotaan ini kan saling bersaing Pak ya. Iya. Gimana Anda melihatnya fenomena ini? Nah itulah yang jadi masalah itu kan. Banyak gereja-gereja di kota ini ya, mohon maaf, yang penting banyak jemaatnya, nggak tahu itu dari mana. Cara menarik mereka itu, kalau zaman dulu itu untuk membawa orang ke gereja, itu mereka penginjilan, benar nggak? Datangi satu persatu, dibawa ke gereja. Nah sekarang lewat artis, lewat gemerlapnya gereja. Nah ini yang membuat apa ya? Jadi gereja sepertinya saling bersaing hanya untuk mendapatkan, enggak tahu tanda kutip apanya yang diperebutkan itu ya. Jadi kalau dulu tuh jemput bola ya. Murni kita penginjilan, hamba-hamba Tuhan dulu itu modal dengkul istilah ya. Terjun ke masyarakat langsung mencari jiwa, begitu mereka percaya langsung dibawa ke gereja gitu ya. Nah sekarang duduk diam sambil ngasih iming-iming. Betul. Disertai tadi Bapak katakan undang artis atau pendeta yang berbobot tadi ya. Maksudnya PK-nya yang berbobot gitu ya. Terus fasilitasnya yang wah. Fasilitas yang wah. Nah, bahkan mungkin kadang ada iming-iming kasih apa? Kasih emas Pak. Nah itu. Mas Joko, Mas Pandi. Nah, suatu saat saya pernah dengar hamba Tuhan dia. Iya. Hamba Tuhan ini diundang ke berbagai gereja begitu ya. Iya. Dalam dia berkhotbah itu, jemaat yang dilayani ternyata itu juga, padahal gerejanya beda. Maksudnya apa Pak? Misalnya gini ya, gereja A dia diundang kan, dia berkhotbah. Yang datang itu orang-orang itu. Nah begitu pindah ke gereja B, yang datang orang-orang itu juga. Oh itu kan pastor lovers Pak, fansnya. Oh bukan, bukan fansnya pendeta yang berkhotbah. Terus? Bukan. Lah kok ngikut pendeta itu? Nah akhirnya penasaran kan teman saya ini tanya, loh Bu, tadi sampai ada di gereja sana, sekarang kok ada di gereja sini? Iya Pak, biasa dapat uang transport, dapat sembako juga gitu.
Iya. Memang ini ada fenomena ya, terutama di Surabaya. Saya nggak ngerti di kota-kota besar yang lain. Jemaat jemputan, ya pakai bemo kayak gitu ya. Ntar kalau kamu, pokoknya yang penting kamu datang lah ibadah gitu ya. Nanti kamu tak kasih uang, tak kasih sembako gitu ya. Nah itu jadi, untuk kayak gitu Anda gimana? Nah ini kan jadinya apa ya, tujuan mereka akhirnya kita pertanyakan, tujuan gereja untuk undang-undang yang seperti ini maksudnya seperti apa? Hanya untuk memenuhi gereja aja gitu. Memenuhi gereja supaya dapat sponsor atau apa kan kita nggak tahu tujuan mereka. Nah, kalau tujuannya untuk mencari jiwa kan nggak seperti itu gitu loh. Harusnya cari jiwa. Amanat agung itu. Betul, ya. Betul, amanat agung harus dijalankan. Jangan hanya mau membaptis dan mengajar tok gitu loh. Makanya ditaruh urutan yang pertama, Pak, ya. Amanat agung itu. Maka itu kasihan sekali hamba-hamba Tuhan yang betul-betul terjun untuk cari jiwa, tapi begitu mereka sudah memenangkan, coba kita bayangkan gereja-gereja terutama yang di desa-desa ya, di desa-desa. Mereka nginjil dapat jiwa. Tapi rata-rata setelah lulus SMA, anak-anak di desa itu pergi ke kota. Begitu pergi ke kota, dapat gaji kan, kerja di kota. Coba sekarang di kota diajarkan, di mana kamu makan, kamu harus ngasih perpuluhan, ngasih persembahan. Yang terima persembahannya yang mana? Yang terima? Ya gereja kota tersebut gereja dong. Kota. Gereja desa dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat terima kasih. Nah itu. Sudah membimbing. Sudah membimbing anak kami. Nah, iya. Sebetulnya enggak apa-apa. Seperti itu enggak apa-apa ya. Mungkin jiwa yang dimenangkan ini mendapatkan pengajaran yang berbobot. Oke, enggak apa-apa. Tetapi harus ada keseimbangan antara pelayanan yang di kota dengan yang di desa. Jangan sampai apa ya, jomplangnya apa bahasa Indonesia? Ya, tidak sepat. Gapnya itu terlalu jauh gitu ya. Antara kota dan desa. Kota dan desa. Ingat bahwa jiwa-jiwa itu yang mencari itu hamba-hamba Tuhan di desa loh. Kebanyakan. Mungkin ada sebagian teman saya yang bilang jangankan desa, Pak. Mungkin pinggiran-pinggiran kota besar kayak Surabaya pun itu juga banyak yang bergumul soal ini loh, Pak. Betul. Jadi jangan dibayangkan bahwa pelayanan itu, wah zaman sekarang banyak orang cita-citanya menjadi hamba Tuhan. Soalnya enak itu tadi kan, dengan berbagai macam fasilitas gitu ya. Itu yang jadi repot kan ya. Jadi padahal di pinggiran kota pun mereka juga merasakan ya harus cari jiwa. Betul. Nanti kalau udah dapat jiwa, dimenangkan, kesedot ke gereja besar. Dijemput kan gitu ya. Wah ini. Tapi teman saya punya trik. Ya, gimana tuh? Teman saya itu punya trik begini. Kan jemaatnya mau dijemputin nih ya, dijemputin sama gereja-gereja besar. Dia di pinggiran kota kan. Nah, dikasih makanan, dikasih apa gitu ya. Anak-anak sekolah minggu apa gitu ya. Nah, akhirnya diajari sama teman saya. Nggak apa-apa, ikut aja. Ikut toh ke sana, ambilin makannya, setelah dapat makan pamit toh. Bu, saya pergi dulu ya, saya ke gerejaku sendiri gitu. Jadi diterima makanannya, tapi jangan beribadah di situ. Nah, punya trik seperti itu teman saya. Kan udah ada syarat ketentuan, Pak, dikasih harus selesai ikut ibadah sampai selesai. Nah, enggak tahu lagi kalau seperti itu ya. Nah, maksud saya begini, enggak apa-apa sih gereja kota itu istilahnya ngambil untung dari jemaat-jemaat yang dimenangkan itu tadi. Tetapi ayolah kita pikirkan bagaimana pelayanan yang ada di desa ini supaya tetap jalan. Yang gerejanya sudah besar, ya sudah cukup, jangan diperbaiki karena berhubung banyak dana dibongkar lagi. Saya itu sempat pernah dengar cerita itu miris sekali karena gereja lagi bangun nih ya, ganti keramik. Hamba tuannya tidak tahu model seperti apa keramik yang dibeli. Tapi setelah dipasang nggak sesuai dengan keinginannya. Terus bongkar, ganti yang baru. Padahal itu kalau di desa itu aja bikin keramik yang lama itu sudah istimewa. Itu istimewa, udah nangis-nangis itu ya kalau bisa kayak gitu ya. Nah, jadinya saya membayangkan begini. Ini uang dibuang-buang seperti itu. Sementara mohon maaf yang pelayan di desa untuk membayar kontrak rumah yang mereka tempati sekaligus dipakai untuk ibadah, itu mereka harus nangis dulu di hadapan Tuhan. Sementara yang di kota buang-buang uang seenaknya sendiri gitu. Dan
itulah kenapa saya berharapnya anak-anak Tuhan di kota yang merasa diberkati Tuhan, yang dipercayai Tuhan untuk menjadi bendahara, ayo kita melihat juga gereja yang ada di desa. Nah, di sana di desa itu banyak sekali pergumulannya. Ada yang butuh kontrak rumah seperti itu, dan itu setiap tahun mereka harus mikirkan bagaimana caranya ya. Sampai saya itu berpikir begini, seandainya gereja-gereja besar atau anak-anak Tuhan yang ada di kota itu paling enggak mengadopsi satu aja hamba Tuhan yang belum punya rumah ya, yang untuk ibadah itu, ayo beli yang murah-murah aja enggak apa-apa. Dan itu enggak harus dikasih sertifikatnya kok. Yang penting mereka ada tempat untuk ibadah. Mereka enggak punya hak untuk jual, mau mereka. Gitu loh. Jadi seandainya nanti saya kepinginnya nanti ke depan ada anak-anak Tuhan itu yang terbeban di situ ya, yang membelikan, oke lah kita belikan satu gitu ya, sertifikatnya bawa enggak apa-apa. Ya. Jadi tujuannya itu cuman mereka dapat tempat untuk beribadah, tidak perlu memikirkan kontrakan setiap tahun. Nah tujuannya mereka cuman itu. Bukan untuk memperkaya diri, enggak. Nah inilah yang kita soroti bersama-sama. Ayo gereja kota pikirkan juga di desa. Di desa itu tantangannya banyak, fasilitasnya yang serba minim, pergumulannya banyak. Nah seperti itu yang. Iya. Jadi Anda menengarai, Pak Santoso ini menengarai bahwa masih minus ya untuk pelayanan misionaris ini ya. Betul. Pelayanan untuk membaptis, oke lah, banyak. semua sudah berlomba-lomba ya. Berkhotbah sudah banyak lah yang bagus-bagus gitu. Tapi soal misionaris ini Anda melihat masih minus ya? Minus sekali. Minus sekali bahkan. Nah makanya Mission Care ini Anda pakai kaos Mission Care ini kan berarti Mission Care ini hadir ya di tengah-tengah apa namanya tantangan yang belum terjawab ini gitu ya. Di tengah tantangan di mana gereja lupa dengan misi untuk mengabarkan kabar baik itu. Sebetulnya Mission Care nggak harus ada kok. Kalau misalkan gereja itu sudah berfungsi dengan benar gitu ya. Kenapa Mission Care ada? Karena ternyata memang ya itu tadi. Yang di kota mikirin diri sendiri, yang di desa wis biarno terserah gulung kumbing istilahnya orang bilang gulung kumbing nggak karuan ya urusanmu dewe. Nah ini yang kita tidak bisa kita biarkan. Maka itu pendiri Mission Care Bapak Peter Condro almarhum sekarang sudah meninggal ya. Itu beliau itu berpikir bagaimana ya caranya untuk menolong hamba Tuhan yang di desa ini. Karena kondisinya mohon maaf waktu itu ya sudah 25 tahun, 29 tahun ya. Berarti Mission Care ini udah berapa? 29 tahun. Jadi belum tahu tentang Mission Care ini sebuah yayasan Pak ya. Yayasan. Yang dibentuk berapa? 29 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu oleh almarhum Bapak Pendeta Peter Condro yang waktu itu saya kenal juga. Beliau banyak ya berkeliling ke gereja-gereja termasuk di kota besar. Betul. Gitu ya. Hasil dari pelayanan beliau di kota itu dipersembahkan tuh hamba-hamba Tuhan di desa. Akhirnya dicemplungin ke Mission Care ini gitu ya. Belum ada Mission Care. Belum ada Mission Care waktu itu. Nah, setelah dia berpikir kalau aku sendiri yang mengerjakan, nggak mungkin. Seberapa mampu gitu. Akhirnya beliau kumpulin lah pengusaha-pengusaha di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, diceritakan tentang pergumulan hamba-hamba Tuhan di desa. Mohon maaf waktu itu ya, untuk hamba Tuhan untuk makan aja susah gitu. Bahkan beliau mengatakan mereka itu berpuasa terpaksa karena enggak ada yang dimakan gitu ya. Nggak niat puasa tapi karena enggak ada yang dimakan jadinya puasa begitu loh. Tapi menurut saya itu puasa yang asli Pak, soalnya nggak ada yang dimakan memang. Kalau masih ada dimakan, nah itu tantangan itu. Nah, ini memang benar-benar nggak ada ya. Benar-benar nggak ada. Waktu itu ya. Sampai sekarang masih ada nggak ya? Puji Tuhan sekarang kami tidak pernah dengar lagi hamba Tuhan yang nggak bisa makan. Oh puji Tuhan. Kalau memang ada hamba Tuhan yang sekarang ini sampai ada yang seperti itu, silakan menghubungi Mission Care. Iya. Nah, Mission Care ini hadir sebagai sebuah wadah untuk menjawab
tentang kegiatan misionaris ini loh, yang membackup para hamba-hamba Tuhan. Betul. Yang ada di pedesaan atau nggak usah di pedesaan, pinggiran kota lah, yang gereja-gereja kecil bahkan minus gitu ya. Iya. Itu dibantu oleh Mission Care. Dibantu oleh Mission Care. Dan Mission Care ini bukan milik satu orang, tapi mengajak orang-orang semua yang terbeban, ayo gitu ya. Sebanyak mungkin. Oke. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak hamba Tuhan yang bisa kita bantu dengan berbagai macam pergumulan mereka masing-masing. Nah, yang pernah saya ceritakan waktu saya siaran di radio itu ya, ada hamba Tuhan yang rumahnya, kamarnya itu jadi satu dengan dapur. Nah, itu disekat hanya batas tirai aja, selambu orang Jawa bilang itu ya. Itu sampai selambunya itu hitam kena asap itu. Nah, waktu kami kunjungan ke sana, beliau cerita, ya kondisinya seperti ini Pak, kami sudah bergumul bertahun-tahun dan memang belum ada dana. Jangankan untuk bangun ini, untuk bisa makan aja puji Tuhan begitu. Karena persembahan di desa itu kan terbatas sekali. Nah, puji Tuhan, waktu Mission Care hadir di sana, kita sharekan di donatur kita. Dan puji Tuhan dapat bantuan 25 juta. Enggak banyak kan 25 juta. Untuk ukuran kota enggak? Untuk ukuran kota. Dibandingkan dengan keramik yang dibongkar tadi, besaran mana? Kan enggak ada apa-apanya 25 juta. Tapi 25 juta itu bertahun-tahun hamba Tuhan itu nangis untuk mendapatkan itu. Konon katanya 25 juta itu PK satu kali khotbah seorang hamba Tuhan. Oh ya? Iya. Saya baru dengar. Nggak tahu itu benar atau enggak, saya dapat bocoran seperti itu gitu ya. Kabar burung itu seperti itu. Jadi ya. harusnya Mission Care ini nggak ada kalau gereja itu sudah melakukan fungsi misionaris ini ya Pak. Betul. Ya. Harusnya enggak ada. Berarti Anda jadi pesaing dong? Pesaing gereja. Ini royoan dana jemaat ini. dana jemaat ini mau disalurkan ke gereja dalam bentuk kolektor persepuluhan atau ke Mission Care ini. Nah, Anda saingan. Jadi saingan gitu. Iya. Gimana? Nah, Mission saya Care berharapnya begini malahan. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Iya. Ayo ojo dicemplung nang gereja gede kabeh gitu loh. Bukan saya ngomong. Loh, gini kok. Saya ini menceritakan fakta yang ada di lapangan. Tahu nggak yang dapat 25 juta itu reaksinya orang itu? Kenapa, Pak? Setelah terbangun pisah antara dapur dengan kamarnya, saya undang di radio, saya suruh kesaksian. Sepanjang dia kesaksian, suami istri nangis terus. Ya iyalah. Bayangin, bertahun-tahun mereka bergumul, enggak dapat jawaban, minta sama Tuhan. Nah, puji Tuhan, Tuhan kirimkan lewat Mission Care. Harusnya kan gereja besar yang nolong. Mission Care harusnya enggak ada. Iya, harusnya kalau gereja-gereja itu melakukan fungsi misionaris ini, betul. Mission Care bubar. Bubar. Nggak apa-apa ya bubar. Nggak apa-apa. Serius Pak? Saya senang sekali kalau misalnya gereja-gereja itu terlibat bener gitu ya. Anak-anak Tuhan terlibat di situ, senangnya minta ampun. Kenapa? Begitu saya ini secara pribadi, walaupun saya enggak ikut ngasih loh ya, 25 juta itu, ikut menyaksikan hamba Tuhan suami istri ini nangis itu, hati saya Tuhan terima kasih. Hari ini saya melihat hamba Tuhan nangis bahagia. Hanya karena 25 juta. Saya tahu rumusnya, memang kita akan bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Betul. Itu rumusnya memang. Betul. Walaupun Mission Care hanya jadi perantara, bukan Mission Care yang ngasih. Itu 25 juta dapat dari penggalangan dana-dana masyarakat gitu ya, mereka yang terbeban ke Mission Care gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu hanya satu orang. Satu orang langsung 25 juta. Langsung 25. Oke Pak, tapi kalau misalnya saya nggak punya 25 juta gimana Pak? Nggak tapi apa-apa. saya pengen ikut terlibat di Mission Care karena saya ngelihat visinya oke. Dapat dana dari masyarakat, terus menyalurkannya gitu kan Pak, Mission Care ya. Menyalurkannya ke gereja-gereja yang minus, yang membutuhkan, maksudnya yang artinya yang apa ya, di daerah-daerah, bahkan pedalaman gitu. Betul, ya. Oke. Nah, kita ini kan visi utama kita sebetulnya dulu tuh enggak sampai bangunkan rumah, enggak sampai kontrak rumah, enggak, dulunya enggak seperti apa itu. Dulunya itu awalnya membantu hamba Tuhan itu supaya sekarang ini 200.000 setiap bulan.
Terus guru agama Kristen yang honorer, yang mereka enggak dapat gaji ya. Iya. Itu kita support juga 150.000. Oke. Terus anak yang sekolah Alkitab, orang tuanya enggak mampu, lah itu kita support juga 100.000 atau 150.000. Itu yang rutin kita lakukan setiap bulan. Nilai itu 200.000, 150.000, 100.000 itu untuk sekarang ya? Ya, untuk sekarang. Dulu hanya 100.000. Oke, jadi maksudnya Pak Santoso itu, ya itu tadi contoh satu orang 25 juta, tapi artinya kalau saya pun cuma punya 200.000, ya sudah bisa terlibat gitu. Bisa. Saya punya 150.000, saya bisa terlibat gitu ya. Kita ngomongnya ke hamba Tuhan begini, misalkan ada hamba Tuhan yang bergumul untuk kontrak rumah gitu ya, Pak saya butuh 6 juta gitu ya, kita ndak harus ngasih 6 juta, seberapapun yang kita dapatkan itu nanti kita salurkan. Jadi misalkan si A bisa nyumbang 500.000, si B 500, kita kumpulin. Kalau toh dari kumpulan itu ndak sampai 6 juta ya ndak apa-apa. Kalau lebih gimana? Kalau lebih kita cari hamba Tuhan yang lain yang membutuhkan. Oh, saya pikir dikasih lebih gitu, enggak? Jangan. Oh iya, jadi Mission Care menggalang dana masyarakat, termasuk Anda ya, silakan saudara bisa, kalau misalnya ada gerakan di hati Anda gitu, oh saya pengen lah terlibat dalam Mission Care ini ya. Hanya dengan berapa Pak tadi, 100.000 sudah bisa ya? 100.000 bisa. 100.000 bisa ya? 50.000 bisa. 50.000 bisa? 50.000 itu kita salurkan untuk anak hamba Tuhan yang sekolah, mungkin SD. Oh, buat sangu. Untuk sangunya. Iya. Nggak gede lah mestinya itu kalau ukuran kota ya. Betul. Jadi dikumpulkan nanti, oh Pak saya mau backup satu orang gitu ya, 200.000 tadi ya kalau hamba Tuhan ya. Betul. Oke, itu saya sudah bisa terlibat. Nanti kalau misalnya terkumpul, kalau pas ya diserahkan semua gitu ya. Kalau toh misalnya lebih, selisihnya ini bisa dikasih ke hamba-hamba Tuhan yang lain gitu, yang membutuhkan. Karena yang dibantu ini kan nggak cuma satu gitu ya, ada banyak ya. Kalau kita buka yang butuh gitu ya, wih banyak. Kita ini nggak buka dulu. Jadi misalkan gini, kita buka untuk, kita kan masing-masing Surabaya ini menangani seluruh Jawa Timur ya. Masing-masing kota itu kita punya koordinator. Nah, begitu kita ngomong ini ada dana untuk kontrak rumah misalkan ya. Rebutan mereka. Iya. Makanya sebelum ada dana kita nggak nyebut dulu. Takutnya apa? Sudah ngantri tiba nggak dapat gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Maka itu begitu ada donatur mau ngasih baru kita share. Tolong dicarikan ini yang hamba Tuhan yang betul-betul butuh untuk kontrak rumah, untuk membangun gereja atau apa, tergantung dari donatur yang ngasih. Loh, lah kalau memfilternya gimana Pak itu? Kalau misalnya mereka nggak benar-benar butuh tapi maaf ya, terus macak butuh itu kan gimana? Nah, kita kan punya koordinator. Kita suruh survei. Oh, disurvei ya? Iya. Kita suruh. Oke. Yang benar-benar memang butuh gitu. Betul. Ya, bukan karena biasanya di mana ada madu, wah semut-semut mendekat semua ya kan habis itu kan. Dulu tuh ada kan gini, ngajukan ke Mission Care, Pak saya butuh untuk bangun gereja gitu ya. Oke, kita tampung di kantor karena memang belum ada dana, kita tampung. Begitu di 2 tahun kemudian misalkan ya, ada donatur yang mau ngasih untuk bangun gereja, kita survei lagi, kita tanya lagi sudah dapat apa belum gitu. Kalau memang belum dapat baru kita salurkan. Kalau sudah dapat ya kita cari yang lain yang membutuhkan. Iya. Oke, jadi Mission Care ini intinya menjadi sebuah jembatan jawaban untuk hamba-hamba Tuhan yang nggak bisa fokus untuk membaptis, nggak bisa fokus untuk mengajar, berkhotbah, karena masih diributkan dengan urusan-urusan soal masalah kontrak rumah. Betul. Kalau zaman dulu itu urusan makan malahan, yang puji Tuhan sekarang udah enggak itu ya. Puji Tuhan makan. Mestinya masih ada sih, cuman belum terekspos aja gitu ya. Cuman kalau misalkan ada sudah dapat dari Mission Care 200.000 minimal untuk bisa beli. Bisa beli. Oke. Untuk lauk pauknya ya mereka berdoa lagi lah sama Tuhan. Oh Tuhan, kirimkan ikan langsung mendarat di rumahku. Iya. Harusnya gimana Pak ya? Dikasih sesuai kebutuhan atau ya biar apa ya, kekurangannya biar dia berdoa gitu ya. Kalau kita disupport semua kan nanti nggak muncul imannya ya Pak. Jadi
memang mission care ini ada itu tidak menjawab semua pergumulan hamba Tuhan. Tapi paling tidak bisa meringankan gitu. Bisa meringankan. Malah yang pernah saya sampaikan dulu ada cerita lucu itu dari hamba Tuhan itu kan istrinya kepingin ikan bandeng tuh. Terus? Ikan bandeng. Terus ya namanya pendeta desa ya. Ya doa Oma gitu. Jadi suaminya ngomong begitu. Nggak ada uang memang. Ya betul berdoa. Di tengah-tengah doa ternyata ada bandeng jatuh dari atap rumahnya. Kebetulan atap rumahnya nggak ada plafonnya gitu ya. Waduh. Jadi bandengnya langsung jatuh di depannya. Oh iya. Kira-kira seneng ada apa enggak? Kok bisa gitu ya? Wih, ya langsung seneng langsung dimasak gitu. Iya. Nah setelah habis baru tahu yang jatuhkan bandeng itu tadi. Kucing. Walah, kucing bisa dipakai untuk ngirim bandeng ya. Nah, setelah dimasak, dimakan habis, tetangganya bengok-bengok, oh dasar kucing kurang ajar, bandengku dicolong. Dipindah dari tetangga sebelah sama kucingnya ya. Nah, yang jadi pelajaran kan begini. Masa sih manusia tidak mau, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan tidak mau terlibat sih untuk hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Sampai Tuhan pakai kucing kan pelajarannya kita ambil di situnya. Kita jangan sampai nunggu hamba Tuhan tidak bisa makan dulu baru kita tergerak untuk mendukung gitu loh. Iya. Saya mengutip Roma 10 gitu ya. Ayat 13, 14, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Betul. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya pada Dia, pada Tuhan maksudnya, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi masih banyak yang belum mendengar tentang Tuhan di pelosok-pelosok itu ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, harus ada yang ngomongin harus gitu kan. Harus ada yang mau ke sana untuk ngomong ini loh kabar baik kan begitu toh. Butuh orang yang berani untuk tampil di sana. Iya. Untuk terjun di sana dengan segala fasilitas yang serba minus itu tadi. Boro-boro mikirin PK tebel ya. Maaf untuk hamba Tuhan yang di kota mungkin banyak yang berminat karena banyak fasilitas. Tapi untuk terjun ke sana kalau bukan karena panggilan Tuhan, susah untuk cari orang. Dan Roma 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada seperti tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini ya. Harus ada yang diutus memang ya. Kalau saya menyebutnya itu mata rantai di dalam pelayanan. Jadi di luar sana itu kenyataannya ada banyak orang yang belum percaya sama Tuhan. Mereka ketika mau percaya akan diselamatkan, itu janji firman Tuhan ya. Tapi bagaimana mereka percaya, wong denger aja enggak pernah gitu loh. Nah, bagaimana mereka denger kalau nggak ada yang memberitakan? Kalau tidak ada orang yang berani ke sana untuk ngomongin, ini loh kabar baiknya, kamu bisa diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kan harus ada yang ngomong seperti itu. Nah, bagaimana ada orang yang mau pergi ke sana kalau tidak ada yang mengutus? Nah, yang mengutus ini siapa? Kira-kira. Yang mengutus itu adalah orang-orang yang mau memperlengkapi hamba Tuhan yang pergi ke sana itu. Banyak hamba Tuhan itu yang mohon maaf hanya modal dengkul, istilahnya modal berdoa saja langsung terjun ke sana tanpa fasilitas apapun. Rumah harus mereka cari untuk kontrak, baru bersosialisasi di situ, mencari jiwa di situ. Kalau kita tega-tegaan kan kasihan mereka gitu. Nah, makanya itu harus ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Anak-anak Tuhan yang ada di kota. Kita ini ya. Harus mendukung mereka supaya mereka tetap bisa bertahan di situ. Nah, gambarannya utuhnya seperti itu. Kalau mata rantai itu putus, otomatis tidak bisa menggerakkan kendaraan kan begitu tuh. Juga pelayanan seperti ini. Ini seperti mata rantai, kalau putus saja tidak ada yang mengutus, ya sudah. Kasihan mereka, istilahnya ya babak belur sendiri pelayanan di sana. Ada yang sampai nyambi untuk buruh tani, ada yang sembarang dikerjakan supaya mereka bisa bertahan di pelayanan di situ. Kan perbandingannya terlalu jauh dengan hamba Tuhan yang ada di kota.
Kalau toh misalnya Anda rindu untuk menjadi berkat bagi mereka yang lain, hamba-hamba Tuhan, misionaris yang ada di pedesaan, di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah yang minus. Kalau misalnya Anda punya satu beban di hati ketika Anda nonton ini, Anda bisa hubungi Mission Care ya di alamat yang sudah saya cantumkan. Mulai dari 50.000, 100.000, 200.000 Anda bisa mendukung orang-orang yang memang betul-betul diutus untuk memberitakan kabar baik ini ke daerah-daerah pinggiran yang jauh dari fasilitas yang seperti kita nikmati di kota-kota ini. Betul. Ya. Anda bisa mendukung lewat dana, lewat nomor rekening yang kami sebutkan ini, lewat Mission Care. Jadi Mission Care ini udah 29 tahun Pak ya. 29 tahun. Hitungannya di tahun 2025 ini mereka sudah istilahnya terpercayalah untuk menyalurkannya ya, tanpa satu sen pun dipotong Pak ya. Tanpa kita potong. Nanti hari ini kita menyerahkan bantuan untuk hamba Tuhan yang kontrak rumah 6 juta. Oke, nanti saya akan wawancarai setelah yang ini ya. Itu pun kita tidak motong sama sekali. Nanti bisa dihitung di sini kalau mau. Nggak ada biaya administrasi? Nggak ada. Biaya dipotong 1/10 Pak? Nggak ada. Kalau tadi saya udah mewawancarai Pak Santoso dari Mission Care Surabaya, kali ini ada sosok hamba Tuhan yang dibantu oleh Mission Care ya dalam pelayanannya, yaitu Bapak Pendeta Sylvester dari GPDI Tanggulangin Sidoarjo. Ini Sidoarjo kota atau gimana Pak? Tanggulangin Pak. Tanggulangin ya. Dekat lumpur. Yang lumpur-lumpur itu ya? Ya. Oh, kondisi sekarang lumpur gimana Pak? Ya, kondisi sekarang ya masih keluar lumpur tapi volumenya sudah berkurang. Oke, ini Bapak kayaknya dari luar pulau ya? Saya dari NTT, Kupang. Dari NTT kemudian kok bisa tergerak untuk melayani di Sidoarjo ini gimana ceritanya? Karena saya sendiri, karena ini kan panggilan Tuhan ya Pak ya. Jadi kalau mau ceritakan bagaimana saya bisa ada di Sidoarjo, saya sebenarnya kan tidak ngerti. Tapi pada tahun 2000 saya dibawa sama ada hamba Tuhan untuk datang ke Jawa sekolah Alkitab. Nah, saya berpikir bahwa sekolah Alkitab nanti selesai. Ternyata Tuhan panggil saya untuk melayani di Sidoarjo. Jadi nggak selesai sekolahnya? Sudah selesai kan? Iya. Sudah selesai artinya? Ya, sekolah Alkitabnya sudah selesai. Melayani gitu ya? Iya, akhirnya saya melayani. Oke. Memang hamba Tuhan itu kalau setelah selesai sekolah gitu memang cita-cita semua pendeta yang habis lulus dari sekolah Alkitab adalah punya gereja sendiri gitu Pak ya? Nah, karena yang saya melihat selama ini bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah Alkitab itu kalau yang menurut yang saya dengar dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya besar, mereka berkata bahwa kalau hamba Tuhan sudah sekolah Alkitab terus tidak punya gereja, itu dianggap gagal Pak. Nah itu makanya saya tanya. Dianggap gagal. Jadi saya ada kalinya gimana ya, malu juga. Seorang penginjil juga dianggap kalau dia tidak punya gereja juga itu adalah kegagalan. Apa Pak? Gagal dalam pengembelaan gitu loh. Padahal itu penginjil itu kan tidak harus punya gereja. Iya, seperti saya penginjil Pak. Iya. Pengamen dong, saya nggak punya rumah ya. Iya. Jadi ukuran suksesnya itu sudah punya gereja harus gitu ya, punya bangunan gereja. gitu ya, iya. Punya jemaat gitu ya. Nah, akhirnya Anda pilih Sidoarjo kenapa? Nah, kok nggak balik ke NTT misalnya? Saya pilih di Sidoarjo itu karena saya juga tidak ngerti, karena istri saya orang Jawa Pak. Oh gitu. Istri saya orang Jawa. Terus saya ketika saya mau masuk dalam pelayanan, dalam perintisan, saya naik di Bukit Doa Pak. Bukit Doa, saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saya tanya Tuhan, saya mau ditempatkan di mana Tuhan? Nah ternyata di Sidoarjo, Tanggulangin itu. Tapi di Sidoarjo ini ya jangan sampai berpikir bahwa Sidoarjo kota Pak, saya kan pinggiran. Pinggiran ya. Pinggiran. Tantangannya apa Pak? Itu awal-awal Anda membangun gereja ini kan cari jemaat toh awalnya kan? Tantangan awal ya selain kita bergumul dengan adanya jiwa datang, kita juga bergumul dengan kebutuhan hidup Pak. Saya awal pertama di sekarang yang sudah jadi kami
pasang sor-soran di situ untuk jadi dapur. Awal pertama di situ ada telur rambat, Pak. Apa? Telur rambat. Apa itu? Ubi jalar. Oh, oke. Nah itu dia punya apa? Saya mau cabut karena kotor di belakang. Istri saya larang. Pak, jangan cabut, Pak. Loh, kenapa? Itu pucuknya kita ambil, kita campur sama pecel biar kita untuk makan. Untuk makan. Okay. Karena kan enggak punya uang untuk beli sayur. Iya. Jadi seperti itu. Boro-boro pelayanan mikirin mesti bangun gereja, mesti cari jiwa, urusan perut ini aja masih belum selesai gitu Pak ya gitu ya. Iya Pak. Tapi Anda bisa manfaatkan ternyata dari ubi yang merambat itu untuk makan gitu di sekitar sana Pak ya. Iya. Pada awal-awal. Oke. PR selanjutnya kan cari jiwa Pak. Nah. Iya. Atau saya nggak ngerti awal-awal gimana? Cari tempat dulu dong. Yang jelas. Kalau cari jiwa nanti nggak ada tempatnya gimana? Yang jelas kan kita harus ada tempat dulu untuk kita makanya. Tinggal. Kalau cari jiwa kita nggak punya tempat tinggal juga. Mau taruh di mana nanti ibadah gitu ya. Itu, ya. Terus akhirnya Bapak dapat tempat. Ya, sekarang kita ada tempat, tapi tempat itu kita kontrak punya orang. Oke. Ya, jadi tempat itulah yang kita pakai untuk tinggal, kita pakai untuk tempat ibadah dan segala sesuatu di situ. Seluas berapa Pak itu? Tipe berapa? 45 kalau salah. Tipe 45 ya. Ya. Nah, semakin besar itu rumah tipenya, semakin juga mahal juga itu. Iya. Dia punya tipe 45 itu full bangunan, 45. Itu ya menurut orang-orang tipe 45 saya enggak ngerti. Iya, maksud saya udah full bangunan nggak? Masih ada tanah yang kosong? Masih ada tanah kosong di sebelah. Oke. Berarti nggak full bangunan ya. Nggak pernah ngukur ya luasnya berapa kali berapa ya? Iya, enggak ngukur. Tapi di rumah itu ya sekaligus Anda bertempat tinggal gitu ya? Iya, di tempat itu kami tinggal dan di tempat itu juga kami pakai ibadah. Setahun kontraknya berapa Pak? 12 berapa juta. rupiah? 12 juta. Oke. Iya. Dapat duit dari mana? Ya kemurahan Tuhan, saya ini mau perpanjang kontrak ini bulan Mei ini. Enggak awal-awal. Oh, awal-awal. Gimana tuh dapat 12 juta? Ya kita berdoa ya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong itu. Oke, saya nanya. Sampai nangis-nangis kita berdoa itu. Oke, saya nanya cara Tuhannya gimana? Boleh tahu? Ya, ada kalanya teman, terus teman punya kenalan, terus itu mereka datang, mereka lihat, terus mereka bantu. Ada juga yang dari organisasi, tapi organisasi tidak seberapa. Organisasi kan 3 juta Pak. Iya. 3 juta. Tapi awal pertama itu bukan 3 juta, 1 juta lebih kalau tidak salah itu. Pak. Jadi terkumpul dari macam-macam pihak, dari mana-mana itu. Dari mana-mana terkumpul untuk setahun lah paling nggak bisa kontrak itu ya. Iya Pak. Oke, punya anak? Punya Pak, anak 2. Anak 2. Iya. Nah biaya sekolah gimana? Nah biaya sekolah ini juga ya. Iya kita berdoa Pak. Ini loh tantangannya, maksud saya nanya gitu ya, bahwa hamba Tuhan itu mengabarkan Injil tuh nggak seperti yang sudah dapat fasilitas gitu ya. Ini mesti bergumul dengan tempat, kontrak untuk tempat tinggal, untuk ibadah, satu lokasi yang sama ya kan. Mikir makannya tadi, mikir anak sekolah gitu. Ya dengan doa juga Pak ya. Ya anak-anak saya ketika minta uang jajan saya bilang berdoa, jangan minta papa ndak punya uang. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Ya jajannya telur rambat itu tadi. Iya Pak, ya. Makanya itu pengalaman itu saya tidak akan lupa Pak, sampai kapanpun. Iya. Terus akhirnya cari jiwa dapat berapa Pak waktu itu? Iya. Satu persatu gitu nggak gampang ya Pak ya? Satu dan itu nggak gampang. Ketika saya dapat jiwa Pak, ini pergumulan baru lagi. Ketika kami dapat jiwa, ada gereja besar jemput. Wah. Makanya ya kayak itu ada itu lagu itu bilang sakitnya tuh di sini Pak. Sudah dapat jiwa dijemput Pak. Dan itu pengalaman kami ya, bukan cuma saya tapi teman-teman yang pelayanan yang kecil seperti saya itu rata-rata sama. Ya, saya speechless ya. Jadi Bapak yang udah mencari jiwa, Bapak udah membina, dijemput sama gereja besar gitu ya Pak ya? Ya seperti itu. Oke. Ya. Dan hilang, artinya hilang berarti? Yang jelas ada jemaat itu pasti pindah ke sana. Ya hilang kan berarti kan? Iya hilang. Cari lagi ya berarti? Cari lagi. Oke.
Tantangannya apa Pak? Yaitu tadi ya, menghadapi persaingan gereja Ya, besar itu ya. tantangannya selain kita tantangan dengan luar, kita juga punya tantangan dengan dalam gereja sendiri, yaitu berhadapan dengan gereja-gereja besar. Jadi itu ada tiba-tiba ada angkot parkir di depan rumah-rumah jemaat itu, diangkut ke sana. Bemo ya. Bemo. Bemo yang kuning itu loh, Pak. Terus ada juga yang memang mereka sudah mengantongi nomor-nomor telepon dari jemaat itu. Untuk? Mereka telepon jemput bola. Pak, ke gereja kami aja Pak. Di sini kan fasilitas lengkap, AC-nya aman semuanya. Ini jemaat kita sekitar 2.000 lebih, 1.000 lebih. Nah orang kan tergiur dari itu, Pak. Tapi yang menjadi persoalan yang saya lihat di sini adalah ketika di tempat saya, kehidupan rohani saya lihat baik. Dia pindah di tempat yang besar. Loh kok kerohaniannya menurun, Pak? Nah, ini fakta di lapangan yang saya cerita. Seperti itu. Dengan ukuran apa Bapak menilainya itu bahwa di tempat Bapak baik terus kemudian karena itu kan dijemput gereja besar jadi menurun kerohaniannya. Itu kan rumah-rumah mereka di sekitar situ ya. tuh. Jadi kita bisa kontrol rohani mereka. Waktu beribadah di tempat kita, rohaninya kita kan bisa ukur, Pak. Sebagai gembala kita tahu ini kerohaniannya seperti ini. Ketika dia pindah, karena mungkin dalam tanda kutip ya saya tidak tahu. Karena jemaat begitu banyak kan tidak bisa terkontrol. Iya, nggak bisa terlayani dengan fokus satu persatu gitu ya. Selesai ibadah ya langsung pulang. Gitu, bahkan gitu, ya. ada yang pernah cerita, tak tanya, kamu kenal gembalanya? Ya cuma tahu nama tapi tidak pernah ketemu. Loh kenapa kamu ke sana? Kok enggak sini aja, balik ke sini aja? Enggak Om, wis di sana ya, ya ngomong begitu. Jadi kok rasanya tambah enak gitu, ya. Padahal itu pernah kita layani, tapi bahasanya seperti itu. Pak Sylvester gak doa gitu, Tuhan saya minta dong seperti gereja besar gitu, AC, musik yang alat musik yang lengkap gitu. Kalau untuk berdoa itu pasti kita berdoa, Pak. Pasti kita berdoa. Cuma di dalam pribadi saya ketika Tuhan percayakan pelayanan yang besar, karena saya mulai dari nol dan saya akan menanjak naik kalau Tuhan izinkan punya pelayanan besar. Saya juga akan mau memperhatikan teman-teman yang masih pelayanan yang kecil. Itu janji saya dengan Tuhan, saya akan lakukan. Karena Anda pernah merasakan di titik itu pernah gitu ya. Merasakan seperti itu. Ya, saya punya kesaksian juga begini, Pak. Karena awal pelayanan kita ini kan selain hidup dari Tuhan ya, tapi kalau gereja karismatik pada umumnya rata-rata kan dari kolekte. Nah kolekte kami kan 35.000 Pak. Hah? Maksudnya 35.000 apa? Rupiah. Nah untuk mau makan 1 minggu itu kan tidak mungkin. 1 minggu itu dapatnya kolekte 35.000. 35.000. Oh my god, 35.000 itu buat makan dan 2 hari aja udah habis ya. Itu sekarang, Pak. Itu sekarang. Hah? Itu sekarang. Sekarang itu ya? Iya. Oh, saya pikir 35.000 awal-awal ketika Anda. Kalau awal-awal itu udah sampai, Pak. Cuma berapa gitu ya. 10.000, bisa lebih dari itu. Waduh. Sampai saya mau nikah waktu itu, Pak. Saya mau nikah waktu itu. Saya kan enggak punya uang. Kok berani nikah? Saya berani nikah. Saya datangin calon mertua waktu itu. Saya berkata begini, Pak. Pak, anaknya Bapak adalah teman saya, teman sekolah saya, dan saya ngomong dengan dia kalau saya suka dengan dia, dan dia juga suka dengan saya. Kami mau nikah, Pak. Dan saya tentukan tanggal semua saya tentukan, dan terakhir saya ngomong, Pak, minta maaf saya tidak punya modal saya Tuhan Yesus. Terus itu calon mertua waktu itu, yang sekarang mertua, angkat jempol. Itu yang saya cari. Dan sepeser pun saya tidak keluarkan uang untuk saya nikah itu. Itu kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menolong kami. Iya. Maaf Pak, terus biasanya di gereja karismatik kan menekankan pada praise and worship. Maksudnya fasilitas musiknya gimana? Kalau musik, saya lihat di gereja cuma keyboard aja ya.
Kalau di tempat saya itu keyboard, dan keyboard yang sekarang kami pakai itu ada berapa touch mati. Oh, nggak bisa memainkan nada-nada tertentu berarti? Iya, jadi itu kan ada 3 oktav ya. Iya. Jadi setiap oktav ini ada touch-nya yang mati. Memang kita lagi bergumul untuk keyboard, tapi karena ada yang lebih emergency lagi dari itu adalah harus bayar kontrak. Otomatis kan kita mendahulukan kontrak dulu, baru alat musik itu. Berapa touch yang mati Pak? Ya, setiap oktav ada ya? Ya. Berarti berapa itu ya? Berapa touch? Saya kurang paham kalau begitu. Itu saya tidak terlalu tahu itu berapa touch, tapi ada yang mati yang main musik memberitahu bahwa ini mati di setiap oktav itu ada. Nah, otomatis kalau mati di setiap oktav, kalau mau di servis, mau diganti itu semua, waktu itu saya tanya, itu 1 oktav 150, berarti harus keluarkan 450 ribu untuk beli itu supaya diperbaiki. Itu belum termasuk perbaikannya. Padahal kolektor 35.000. Iya. Ya ampun. Ya. Berarti Anda ini hidup oleh benar-benar kasih karunia, Pak ya. Kasih karunia, Pak. Ya. Saya pikir, aduh, 35.000 ini hitungannya Sidoarjo, tapi yang ini ya memang ya. Itu Sidoarjo, Pak. Ya. Apalagi yang di desa. Di desa, di daerah-daerah. Itu pasti lebih dari itu. Sekarang kondisinya jemaat Bapak berapa banyak? Berapa ada jiwa? 5 orang, Pak. 5 orang ya? 5 orang. Oke. Ya karena tadi pergumulannya itu dapat pindah di gereja besar, Dan Anda ya udah pasrah aja kalau udah kayak gitu ya? Ya kalau begitu kita kan tidak bisa paksa. Nggak bisa larang ya? Tidak bisa larang karena ini kan hak asasi dari jemaat itu sendiri. Oke. Ya Pak, semangat terus melayani Tuhan Pak ya. Di tengah tantangan yang semakin berat ya, kondisi zaman yang semakin berat. Karena kalau Bapak sudah pernah memulai dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan gitu ya, ada aja gitu ya pemeliharaan Tuhan, ya yakin bahwa kedepannya Bapak pasti tetap mengalami pemeliharaan Tuhan itu ya, Amen, Pak Sylvester amen, ya. Tadi saya udah bicara dengan Pak Santoso selaku staf di Mission Care Surabaya. Tadi Anda udah dengar kesaksian Pak Sylvester, salah satu hamba Tuhan yang dibantu oleh Mission Care ya. Dan bantunya ya dari kita-kita ini gitu. Saking Mission Care ini mengumpulkannya gitu ya dalam bentuk rupiah-rupiah yang Anda kumpulkan. Dan kalau ngomongin soal duit nih, saya nanya yang paling bertanggung jawab soal duit di Mission Care Surabaya ada Pak Susanto ya. Pak Susanto. Selamat siang. Iya, ini Anda sudah mengawal Mission Care dari tahun berapa ini? Tahun 98. 98, waduh. Ini dalam mempertanggungjawabkan duit ini kan hal yang penting dan sensitif ya Pak ya. Betul sekali. Kalau selama ini kita nggak bisa mempertanggungjawabkan kan hilang kepercayaan masyarakat. Betul sekali. Makanya itu yang kami jaga selama ini. Dan juga kami di Mission Care itu sangat transparan gitu loh. Iya. Jadi apa yang kami kerjakan sebagai bendahara, sebagai ketua, staf yang di kantor itu yang paling dulu pagi-pagi yang paling tahu saldo di bank itu berapa. Jadi makanya kita kan saling cross check antara kami pengurus dan staf. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Jadi pagi hari jam kerja Pak Santoso ini yang ke bank ngambil mutasi harian. Jadi ada member yang memberikan itu sudah ketahuan. Ke-1, kedua kami yang sebagai bendahara itu yang menandatangani, kalau uangnya keluar pun langsung ketahuan karena yang memegang cek itu adalah kami dan ditandatangani oleh 2 orang. Jadi gitu. Bukan pribadi satu orang gitu enggak ya? Ini saling ngontrol gitu ya Pak. Betul, makanya itu secara transparan. Jadi apa yang member sumbang itu kami betul-betul mempertanggungjawabkan. Jadi member katakan memberikan sekian, itu kalau ada ongkos kirim itu kami semua yang tanggung. Jadi hamba Tuhan itu terimanya juga full, umpama 300.000 sampai tangan mereka juga 300.000. Sekalipun harus ada pemotongan uang admin biasanya ya, Pak, ya biasanya transfer. Kalau sesama BCA kan tidak ada. Kadang-kadang kan mereka kan di desa kan
ada yang BRI, ada yang BNI, ya itu kan perlu uang administrasinya. Betul sekali. Itu kami yang tanggung semua. Oke. Jadi makanya saya juga pesan-pesan sama mereka semua, sekecil apapun 1 rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan, supaya kalau ditanya itu kita bisa langsung jawab, ini keperuntukannya untuk hamba Tuhan yang ini, nominalnya ini. Makanya dari sisi hamba Tuhan itu harus memberikan suatu ucapan terima kasih kepada yang menyumbang, begitu Pak. Dalam bentuk apa itu ucapan terima kasih? Ya dalam bentuk surat Pak. Oh surat. Iya, dalam bentuk surat. Jadi istilahnya mereka terimanya kapan, nominalnya kapan. Jadi kan bisa di cross check tuh sama yang membernya. Oh ya saya betul. Tapi member tahu yang memberi si A gitu. Ya itu udah. Tapi si A itu tidak tahu alamat yang memberi, supaya tidak terjadi istilahnya gimana ya, nanti mereka bisa langsung kontak kan tidak bisa Pak. Ya, itu kerahasiaan gitu loh Pak. Dimoderatori, dijembatani oleh Mission Care gitu ya. Betul. Misalnya saya kepengen membantu seorang hamba Tuhan tertentu gitu ya. Saya nggak mau loh Pak, maksudnya keberadaan saya diketahui oleh yang saya sumbang ini gitu. Kalau tahu nanti, waduh saya ini dipikir ATM, saya diminta-mintain terus nanti. Itu yang kami hindari, betul sekali. Iya kan, supaya mereka tidak kontak langsung. Nah, jadi yang member tahu yang disumbang siapa, tapi yang disumbang nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kan untuk cross checknya supaya jelas nominalnya apa kan, jadi seperti Pak Gideon menyumbang 300.000, sasarannya tepat nggak kepada partner yang disumbang ini, kan gitu Pak. Jadi selesai. Jadi kita membuat setransparan mungkin Pak. Ada nggak laporannya gitu Pak? Misalnya saya nggak pengen diketahui, tapi saya akan apa ya? Udah hati saya tenang gitu kalau. Ada Pak, NN aja Pak, no name gitu. Nggak, maksud saya ada nggak bukti misalnya, oh hamba Tuhan itu udah menerima senilai, misalnya saya udah nyalurkan 300.000 Pak ya. Terus betul-betul diterima 300.000 gitu loh Pak. Misalnya dalam video langsung hamba Tuhannya itu langsung jadi gini bikin Pak, video kalau untuk gitu. yang sakit kan dia nggak bisa nulis surat, jadi kita pakai video. Jadi kalau mereka yang masih sehat ya kita minta surat aja, ya itu surat aja, surat bukti dia terima, ucapan terima kasih kepada member, kan itu kan bukti Pak, sebagai bukti gitu. Dan kalau mau tanya lagi, kan kita transfernya kan ada Pak, catatannya semua di kantor itu Pak. Transfer pada hamba ini, hamba Tuhan ini, hamba ini, nominal berapa, semua itu ada dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Gitu Pak. Dan saya juga pesan dengan staf, di mana kalau ada pengeluaran itu tidak bisa, oh sekarang umpama tanggal 1, nanti tanggal 5 ada pengeluaran untuk sumbang karangan bunga sekian-sekian, tidak bisa Pak. Kan nanti tiap hari saya buka cek, kan saya jadi pusing. Saya keluarkan suatu peraturan, pokoknya tiap tanggal 1 baru saya keluarkan cek itu. Jadi konsekuensinya hal-hal yang kecil-kecil terpaksa saya yang noroki dulu. Betul. Jadi sampai tanggal 1 nanti itu yang pengeluaran ekstra itu kembalikan pada saya. Sehingga tujuan saya kan tercapai, 1 bulan sekali mengeluarkan cek itu Pak. Karena cek itu juga yang menandatangan 2 orang Pak. Oke. Nah, dulu nanti kalau salah tulis nanti kan makanya istilahnya seperti itu Pak. Kami membuat staf disiplin, kami juga disiplin gitu loh Pak. Tapi konsekuensi yang tadi saya ngomong itu tadi Pak. Iya. Ini supaya Mission Care itu bisa dipercaya sebagai penyalur yang baik. Betul gitu, Pak. Oke. Gini Pak, terus tadi Bapak katakan itu tidak dipotong. Saya nyumbang 300.000, disalurkannya 300.000. Betul sekali. Nggak ada potongan. Tidak terus ada. Bagaimana Mission Care ini bisa hidup? Kan butuh operasional Pak, office tuh butuh bayar ini, bayar itu, staffnya. Itulah kemurahan Tuhan Pak. Saya juga pusing, bingung bukan pusing. Sekian puluh tahun kok ada aja Pak. Ya melalui radio, siaran radio, kita mengadakan kunjungan ke, barusan ini kami dari Tulungagung, apa desanya? Kaligawe. Itu kunjungan tiap 3 bulan sekali Pak. Jadi kita memberikan spirit kepada mereka yang di pedesaan. Sekalipun kamu di desa pun Tuhan itu memakai sebagai alatnya gitu loh Pak. Jadi saya juga bingung selama 27 tahun Pak ya. Uang itu ada aja terus. Ini sebelum pandemi lebih banyak lagi Pak.
Nah, begitu Pak. Yang saya tanyakan itu uang untuk operasional mission care. Itu gini Pak, jadi Itu dapatnya dari mana gitu? Kalau gini, Anda nggak memotong uang betul, dari saya untuk disalurkan gitu. Betul, jadi begini Pak, itu kan ada sumbangan janji iman daripada pengurus. Nah, sebagian dipakai untuk itu Pak. Jadi ada juga yang sumbangan dari seseorang yang dia bilang boleh dibuat untuk apa saja. Jadi memang Tuhan itu membuatnya gimana gitu loh Pak ya. Jadi umpama ada member yang menyumbang, saya nyumbang 5 juta, peruntukannya silakan Anda yang pilih sendiri untuk apa nanti, tapi kita pertanggungjawabkan Pak. Tapi kalau yang dari ongkos itu nggak terlalu besar Pak. Nah, jadi mungkin kalau yang ditransfer itu mungkin nggak lebih dari 100.000. Nggak lebih Pak. Kalau untuk ongkos yang transfer itu Pak. Gitu Pak. Jadi kami sebagai pengurus juga komitmen untuk janji iman Pak. Oke, jadi maksud saya biaya operasional dari mission care ini ditanggung oleh para pengurus dengan janji imannya. Betul itu sekali, ya. betul Dan itu sekali. bukan 1 tahun, 2 tahun, 27 tahun tadi ya. Betul sekali Pak. Luar Makanya biasa. keajaiban Tuhan itu. Iya. Jadi saya mengambil kata-kata dari Pak Peter Chandra almarhum. Iya. Beliau mengatakan kita jangan cari orang kaya, tapi mencari orang yang punya hati. Tapi kalau orang kaya itu uangnya banyak, tapi kalau tidak punya hati untuk memberi, kan percuma Pak. Sekalipun orang itu tidak kaya, tapi dia terbeban, punya hati untuk memberi. Nah itu yang benar kata-kata Pak Peter Chandra almarhum. Iya. Kalau menurut saya orang kaya yang asli ya bukan seberapa banyak yang dia punya, tapi seberapa banyak yang dia bisa berikan gitu. Mestinya Pak. seperti itu Harusnya Pak. gitu Tapi definisi kadang-kadang orang kaya itu kan hitung-hitungan juga. Saya memberi kepada hamba Tuhan apa ini kira-kira nanti kan gitu Pak. Tapi kalau yang orang yang punya hati kan dia nggak hitung gitu. Iya, Pokoknya saya beri udah. Kadang-kadang mereka nggak mau menyebutkan namanya sendiri Pak. Jadi yaitu tadi. Iya. Identitasnya jangan NN. Betul sekali NN. Jadi nggak ditonjolkan. Biasanya nyumbang gede-gede itu NN ya Pak. Biasanya Pak, betul Pak. Karena nggak punya motivasi apa-apa ya, Betul memang sekali. ingin memperluas kerajaan Tuhan Makanya ini Pak, ya. inilah keunikan daripada mission care. Karena para pengurus ini punya hati, Tuhan juga melihat. Iya. Pasti. Ini juga pernah siaran dapat member yang dari Australia, gitu jauh coba. Ini Pak Santoso ini. Iya. Betul nggak? Iya. Dan sekarang yang paling efektif memang melalui radio Pak. Iya. Kalau dulu kita ada member meeting Pak ya, kadang-kadang di mana itu di Bonami gitu kita apa namanya ketemuan gitu Pak ya, terus kita ada makan steak gitu. Itu kurang efektif Pak. Tapi kalau di radio seperti ini kita Iya. talk show, Kali ini itu kita di YouTube ini ya. ini YouTube ya, lain lagi gitu. Iya. Anda bisa, kalau misalnya Anda ikut terbeban gitu ya, untuk melayani bersama-sama Mission Care, untuk melayani, membantu, mensupport perkabaran Injil sampai ke desa-desa pedalaman, membantu hamba-hamba Tuhan dengan segala macam pergumulannya ya. Anda bisa transfer dana ke rekening ini. Tadi saya udah ngobrol mulai dari 50.000, 100.000, 150, 200.000 terserah Anda ya. Mau lebih pernah ya, terbesar itu berapa Pak? Satu orang gitu. 25 juta. Langsung 25 juta ya. Betul. Misalnya Anda tergerak sesuai dengan hati Anda. Saya pernah YouTube di sini menyiarkan seorang hamba Tuhan di Sumatera, waktu itu mendapat tanah langsung Pak. Oh, makanya puji Tuhan. Makanya pendengar ini kan banyak Pak. Iya, pemirsa Mereka ini mungkin, banyak. Iya, pemirsa. Jadi mereka mungkin sekarang nggak sempat, tapi kalau dimasukkan ke YouTube ada baiknya juga. Iya. Jadi kapan mereka sempat terus mau cari hamba Tuhan ya, mereka sambil lihat loh. Itulah Pak yang saya mau ngomong. Tuhan itu menggerakkan hati orang yang mau memberi itu. Iya. Itu Pak Susanto misalnya saya terbeban ya. Saya pengen tahu Pak listnya mana hamba-hamba Tuhan mana aja gitu bisa ya? Oh bisa Pak, Bisa kita ya? sangat transparan kok Pak. Oh, Jadi oke. pengeluaran bulan ini kantor berapa, gaji daripada staf itu berapa, pengeluaran apa, semua terperinci tiap bulan. Enggak, maksudnya daftar hamba-hamba Tuhannya itu Ada ada semua juga, ya kan. ada. Saya kan pengen lihat kondisinya gimana yang saya bantu gitu. Saya bisa dapat datanya. Sangat-sangat bisa Pak. Oke. Bahkan kalau nggak salah ada nggak Pak yang sampai terjun langsung gitu melihat gitu diantarkan oleh Mission Care? Loh Nggak gini loh ada Pak, ya? kalau Mission Care nganterkan langsung itu kan pakai ongkos besar Pak.
Nah, sekarang kalau hamba Tuhan itu menyumbang umpama katakan 300.000. Loh kita umpama ke Tulungagung aja. Kita naik mobil, tolnya, terus solarnya dan lain sebagainya. Kan enggak mungkin 300.000 kan pasti habis. Makanya Mission Care itu ada koordinator, Pak. Jadi koordinator setempat. Jadi kami itu terus menyaring, Pak. Bukan asal ketemu hamba Tuhan terus dikasih. Enggak, Pak. Hamba Tuhan ini apakah layak? Itu satu. Itu nanti koordinator yang menentukan, layak, baru kami. Terus ya itu tadi kunjungan kami 3 bulan sekali itu, Pak. Dan makanya Mission Care ini adalah wadahnya. Dimana kalau Pak Gideon mau menyumbang umpama dengan uang 500.000, Bapak kalau ke Tulungagung ya enggak cukup, Pak, 500.000. Iya. Kalau saya berangkat sendiri enggak cukup ya. Kalau melalui Mission Care itu kan kami yang sudah dari koordinator daerah kami itu yang menyaring semuanya itu, dan uangnya Pak Gideon itu tepat sasaran kepada hamba yang sangat membutuhkan itu, Pak. Nah itulah cara kerja Mission Care, Pak. Sampai nangis-nangis itu yang nerima, Pak ya. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Saya sudah diberkati Tuhan, saya udah mendapat kepercayaan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan ya. Satu hal yang saya belum lakukan adalah misalnya terbeban untuk misi ini ya, sebuah misi membantu hamba-hamba Tuhan. Nah, ini Mission Care wadahnya ya. Anda bisa hubungi nomor WA-nya, saya tulis di sini. Kalau Anda mau nanya-nanya, nomor WA-nya bisa Anda langsung japri ya ke Mission Care Surabaya. Anda akan dilayani soal informasi di sana ya. Oke, saya masih ngobrol dengan Pak Susanto ini ya. Ini Anda mau menyerahkan langsung ya kali ini ya? Oke, iya. Satu bantuan kepada tadi Bapak Pendeta Sylvester yang sudah saya wawancari. Kolekte 1 minggu itu dapat 35.000, Pak. Nah, itu, Pak. Mereka adalah ujung tombak ya, Pak. Mereka begitu berkorban. Makanya kalau ada seperti ini, Pak. Yang makanya yang saya tadi ngomong, yang orang yang punya hati begitu melihat kan terunya dia, aduh. Itu 35.000 padahal uang kontrak rumahnya 12 juta per tahun. Makanya itu. Berarti 1 bulan 1 juta gitu ya. Kalau 35.000 1 minggu berarti ya 1 bulan cuma 140.000, Pak, dapat dari kolekte. Ya nanti Pak Susanto ini sebagai bukti bahwa Mission Care benar-benar menyalurkan dana Anda tidak memotong 1 sen pun gitu ya. Pak Susanto akan menyerahkan langsung pada Bapak Pendeta Sylvester dari GPDI Tanggulangin Sidoarjo. Shalom Pak Sylvester, ini Shalom, ada berkat dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya untuk membantu Bapak. Nominalnya sebesar 6 juta. Harap Bapak terima, Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Berkati. Iya, sama, Pak. Sampaikan terima kasih buat donatur. Oke, Pak. Pokoknya kita bekerja untuk Tuhan, Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya Pendeta Sylvester Saung dari GPDI Kasih Karunia Tanggulangin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur yang sudah membantu kami untuk kontrakan kami. Sangat membantu sekali. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu donatur. Kami hanya bisa berdoa supaya Bapak Ibu diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk membantu banyak hamba-hamba Tuhan. Saya adalah salah satu dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.